Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua hingga pagi hari ini kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kenikmatan atau rizki, ya. Rizki berupa pemahaman, rizki berupa kemudahan juga, ya. Rizki berupa kesehatan, rizki berupa keberkahan atas segala apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tata cara membaca Al-Qur'anul Karim yang kita masih mengacu kepada kitab yang sama, yaitu kitab Metode Asy-Syafi'i karya Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan di bab hukum ra. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas terkait hukum mad, ya, secara keseluruhan, ya. Meskipun tidak terlalu terperinci, tapi saya kira cukup mewakili setiap bab mad atau poin-poin daripada hukum-hukum mad yang ada dalam aturan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan terkait hukum ra, ya, terkait dengan hukum ra. Hukum ra, ya, atau huruf ra ini memiliki keistimewaan, ya, secara tidak langsung. Maksudnya adalah memiliki atau ada bab khusus tersendiri, ya. Sebagaimana juga para ulama, ya, membagi atau mengkhususkan untuk hukum ra ini, ya, pengucapan huruf ra ini ada ketentuan-ketentuan sendiri. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam Muqaddimah Jazariyahnya, ya, mengkhususkan tersendiri untuk bab ra ini, ya. Mengkhususkan tersendiri bab ra ini. Taib. Nah, terkait pembahasan tentang hukum ra, ahkamur ra ini, sebagian orang mengatakan bahwa ketika seseorang betul-betul menguasai bacaan Al-Quran, hukum-hukum seputar bacaan Al-Quran, maka lihatlah bagaimana dia
bermain dengan hukum ra, ya. Bagaimana dia menunaikan ahkam ra, ya. Kalau seseorang memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, ya, pasti dia cantik, ya, dalam bermain hukum ra ini, ya. Pasti dia baik dalam menunaikan hukum-hukum ra, ya. Nah, kalau hukum-hukum ra-nya tidak ditunaikan dengan baik, berarti biasanya kualitas bacaannya belum bisa dikatakan baik, ya. Nah, sebagian orang mengatakan seperti itu, ya. Nah, tapi ini bukan tentu saja bukan perkataan para ulama qurra, ya. Saya aja secara pribadi dengar ya orang mengucapkan seperti itu, atau asatizah praktisi daurah Al-Quran, ya, sebagiannya mengatakan seperti itu, bahwa ketika seseorang menguasai dengan baik bacaan Al-Quran, ya, maka lihatlah bagaimana dia menunaikan hukum-hukum ra. Ya, saya cukup sepakat dengan pendapat ini, ya, karena memang biasanya bisa cukup menjadi barometer, ya, kualitas bacaan seseorang dari hukum ra yang dia tunaikan. Baik, adapun hukum-hukum yang dimiliki oleh huruf ra, ya, itu adalah seputar pengucapan ra tebal ataukah tipis, ya. Tebal ataukah tipis, ya. Ra ini dibaca tebal ataukah tipis. Sebagaimana kita pernah membahas, ya, terkait sifatul huruf, ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah, ya. Maka di sini, ya, yang dibahas adalah sifat yang dimiliki oleh huruf ra adalah sifat yang aridah, ya, bukan yang lazimah. Yaitu sifat yang tidak melekat, ya, tidak senantiasa melekat pada suatu huruf, ya, bukan sifat lazimah, ya. Maka di antara sifat-sifat yang aridah, yang tidak senantiasa melekat pada suatu huruf adalah, ya, sifat tebal dan tipis, ya. Sifat tebal dan tipis, ya. Secara khusus pada huruf ra, ya. Secara khusus pada huruf ra. Adapun pada huruf-huruf isti'ala, sifat tebal, ya, adalah sifat yang aridah, sifat yang lazimah, ya, atau sifat yang dzatiyah, disebut dengan sifat dzatiyah, yaitu senantiasa melekat pada huruf-huruf isti'ala. Adapun pada huruf ra, ya, maka sifat ini tidak disebut sebagai sifat lazimah atau disebut dengan sifat aridah karena tidak senantiasa melekat pada huruf ra ini, ya. Jadi ada kondisi di mana huruf ra bisa dibaca tebal, ada kondisi huruf ra bisa dibaca tipis, ya. Atau ada juga kondisi yang huruf ra ini bisa dibaca tebal dan juga tipis, ya. Nah, insyaallah inilah yang akan kita coba bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Penyusun kitab hafizahullahu taala, ya, membagi menjadi 3 tentu saja, atau menyusun langsung di poin-poin yang tafkhim terlebih dahulu, ya. Jadi ada 3 hukum di sini yang disebutkan. Ya, yang pertama adalah tafkhim, yaitu dibaca tebal. Kondisi huruf ra dibaca tebal. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum ra yang dibaca tarqiq atau tipis. Ya, yang ketiga adalah hukum ra yang bisa dibaca tebal ataupun tipis, ya. Boleh dibaca tebal ataupun tipis, ya. Kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah kondisi huruf ra yang bisa atau yang dibaca tebal, harus dibaca tebal, ya. Kondisi huruf ra yang harus dibaca tebal. Nah, di sini disebutkan ada 8 kondisi, ya. Ada 8 kondisi huruf ra harus dibaca tebal. Yang pertama adalah ini hanya tulisannya saja, ya, atau tulisan hurufnya saja, tidak ada keterangan-keterangan, ya. Poin yang pertama
ro yang tertulis di situ maksudnya adalah poin pertama, huruf ro kondisi dibaca tebal atau kondisinya harus dibaca tebal adalah ketika huruf ro berharakat fathah. Nah, ini poin yang pertama. Maksudnya adalah ketika kondisi huruf ro berharakat fathah. Bagaimanapun kondisinya, ya, bagaimanapun kondisinya ketika huruf ro ini berharakat fathah, maka pasti dibaca tebal. Ya, bagaimanapun kondisinya, maksudnya adalah ketika huruf sebelumnya entah apapun, ya, atau huruf setelahnya apapun, ya. Tapi ketika huruf ro-nya itu berharakat fathah, maka pasti dia dibaca tebal. Baik bertasydid ataupun tidak. Ya. Nah, tasydid ini kadang seseorang agak terkecoh dengan tasydid, ya, ketika huruf ro bertasydid. Tidak mempengaruhi, ya. Tasydid tidak mempengaruhi tebal atau tipisnya sebuah huruf, ya. Tasydid sekali lagi tidak mempengaruhi tebal ataupun tipisnya sebuah huruf. Secara khusus mungkin pada huruf ra di sini. Nah, baik, itu poin yang pertama. Contohnya seperti apa? Banyak contohnya, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, di sini poin-poin atau potongan ayat atau potongan kalimat di bawah ini, ya, adalah contoh-contoh menyesuaikan dengan poin-poin 1 sampai 8, ya. Angka yang 1 atau baris yang pertama itu adalah diantara contoh-contoh dari poin yang pertama, ya, yaitu ketika huruf ra berharakat fathah maka pasti dibaca tebal. Nah, waja'alna sirajan wahhaja Ramadan Ar-Rahman. Nah, seperti itu. Baik, sebelum lanjut, ya, ke poin kedua, saya lupa untuk menyampaikan poin, ya, bahwa tebal dan tipisnya kondisi huruf ra adalah, ya, seperti yang pernah kita bahas tentang sifatul huruf, ya, bahwa kenapa huruf bisa menjadi tebal, ya, ataupun sebaliknya ataupun tipis, ya. Huruf menjadi tebal, ya, sebab utamanya adalah terangkatnya suara, ya, ke langit-langit mulut, ya, terangkatnya suara ke langit-langit mulut. Jadi ketika suara itu keluar, ya, ketika seseorang mengeluarkan suara, ya, ada kondisi di mana suara itu langsung keluar dari mulut, ya, yang menyebabkan suara itu menjadi tidak tebal, ya, atau tipis, kebalikan dari tebal. Ada juga ketika suara itu diucapkan, ya, atau dikeluarkan terdengar menjadi tebal, ya, terdengar tebal. Seperti bal, ini terdengar tebal. Kenapa? Ya, dikarenakan suara tadi mengangkat atau membentur terlebih dahulu sebelum keluar dari mulut, dia melewati langit-langit daripada mulut kita, ya. Melewati langit-langit atau dikatakan membentur langit-langit mulut, ya. Jadi tidak langsung keluar. Kalau ini mulut, ya, ini misalnya aliran suara. Nah, si suara itu sebagiannya langsung keluar mulut, ya. Tapi untuk huruf-huruf yang tebal maka dia mengalir lewat langit-langit mulut dulu, ya. Jadi suaranya itu mengarah kepada langit-langit, ya, baru kemudian keluar dari mulutnya. Ro, ko, to, ya, bo. Adapun tafkhim tadi adalah memang penebalan, ya, penebalan suara. Maksudnya adalah penebalan suara. Dan yang dimaksud adalah tebal dan tipis adalah tebal dan tipisnya suara, ya, tebal dan tipisnya suara yang dihasilkan ketika mengucapkan huruf ra. Nah, ini lupa disampaikan, ya. Nah, jadi seperti itu. Itu faktor utama, ya, faktor utama yang membedakan suara menjadi tebal dan tipis, yaitu mengalirnya suara ke langit-langit ataukah tidak, ya. Mengalirnya suara, ya, ketika keluar ketika kita mengeluarkan suara mengalir ke langit-langit ataukah tidak, ya. Kalau mengalir ke langit-langit mulut, ya, maka suara yang dihasilkan pasti akan tebal.
Adapun sebaliknya ketika dia mengalirnya langsung keluar dari mulut, maka dia tidak akan terdengar tebal. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi poin yang pertama adalah huruf ra ketika berharakat fathah pasti dibaca tebal. Ya, pasti dibaca tebal. Baik, contohnya tadi di poin pertama adalah ya, contoh di baris pertama, waja'alna sirajan wahhaja. Sira, ra, jangan cuma dibaca ra. Nah, ini lain ya. Afwan. Ramadan, Ar-Rahman, Rahman, ra. Jangan cuma ra saja ya. Tapi ra. Ya. Nah, ini pernah juga kita sampaikan ya bahwa kenapa suara itu bisa ke langit-langit ya, adalah salah satu atau faktor utamanya adalah karena pangkal lidah terangkat ya, atau sebagian besar lidah terangkat ke langit-langit ya, sehingga suaranya mengalir ke langit-langit mau tidak mau ya, terhalang untuk keluar langsung dari mulut ya, terhalang oleh si lidahnya ya, pangkal lidah yang terangkat ke atas, sehingga suara yang keluar itu melewati langit-langit mulut terlebih dahulu. Demikian juga yang terjadi dengan huruf ra ya. Demikian juga yang terjadi dengan huruf ra. Baik, kemudian poin yang kedua adalah maksud daripada ra sukun kemudian ada fathah di situ ya. Sepemahaman saya dari tulisan yang ada di dalam kitab di sini adalah rumus yang ada ya dalam tabel itu dibacanya dari sebelah kanan ya. Dibaca dari sebelah kanan ya. 8 poin yang ada ya, ataupun poin yang kedua juga di tarqiq ya, pembahasan tarqiq juga sama, bacanya dari sebelah kanan ya. Bacanya dari sebelah kanan, bukan sebelah kiri ya. Nah, jadi seperti poin yang kedua ya, ada ra sukun dan juga sebelahnya ada tanda fathah maksudnya ya. Ada tanda fathah, harakat fathah ya. Maksudnya adalah ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah. Poin yang kedua adalah ketika ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah, maka pasti dibaca tebal ya. Ar, bar, tar, thar ya, jar dan seterusnya ya. Pasti ketika ra sukun huruf sebelumnya berharakat fathah, maka dibaca tebal ya. Nah, itu cara bacanya ya. Jadi dibaca dari sebelah kanan memang. Di poin yang kedua itu ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah. Contohnya seperti apa? Contohnya disebutkan di situ ya, di contoh yang kedua, alam naj'alil arda mihada ya. Wa atayna Isa ibn Maryam. Nah, jadi tidak dibaca ardo, apalagi ya. Maryam, la. Tidak dibaca Maryam, tapi ditebalkan Maryam. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu poin yang kedua. Nah, kemudian poin yang ketiga ya, yang disebutkan dalam kitab di sini adalah sekali lagi bacanya dari sebelah kanan ya. Bukan dari sebelah kiri, dibaca dari sebelah kanan. Nah, itu ada tanda panahnya ya, yaitu ra sukun ya, dibaca dari sebelah kanan, yaitu ra sukun yang kemudian diwaqafkan ya, dalam kondisi waqaf. Ra sukun dalam kondisi waqaf yang sebelumnya adalah huruf sukun selain huruf ya. Huruf sukunnya itu selain huruf ya, artinya dia bukan huruf mad ataupun huruf lin. Baik, sebelumnya huruf yang berharakat fathah ya. Nah, jadi kondisi, sekali lagi kita ulang poinnya, poin yang ketiga adalah
kondisi huruf ro dibaca tebal adalah ketika huruf ro itu berada di akhir waqaf, ya. Artinya dia sukun, ya. Kondisi huruf ro itu sukun dan berada di akhir waqaf, kemudian sebelum huruf ro itu adalah huruf yang bertanda sukun selain huruf ya, ya. Selain huruf ya, kemudian huruf sebelumnya berharakat fathah, maka ini pasti dibaca tebal, ya, pasti dibaca tebal. Nah, ini agak-agak susah ya kalau dibahasakan poinnya. Ya, kita lihat ya, kita sekali lagi coba baca ya. Ro sukun yang diwakafkan atau yang berada di akhir wakaf. Ro sukun berada di akhir wakaf, kemudian sebelumnya adalah huruf yang bertanda sukun selain huruf ya. Yang bertanda sukunnya ini selain huruf ya. Ya. Nah, karena lain lagi kalau nanti urusannya dengan huruf ya sebelumnya. Ya. Jadi ro sukun yang ketika diwakaf kemudian sebelumnya adalah huruf yang bertanda sukun, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah, maka pasti ro-nya dibaca tebal. Ya. Pasti ro-nya dibaca tebal. Contohnya seperti apa? Bisa kita lihat di poin yang ketiga, ya. Wal 'asr, ya. Wal 'asr atau wal fajr li awwalil hasyr, ya. Walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Nah, ini di mana kondisi huruf ra bertanda sukun karena waqaf, ya. Huruf ra bertanda sukun karena waqaf atau berada di akhir waqaf, bertanda sukun dan berada di akhir waqaf. Huruf sebelumnya adalah huruf yang bertanda sukun juga selain huruf ya. Ya. Selain huruf ya, ya. Kemudian huruf sebelumnya huruf yang bertanda fathah, ya, atau berharakat fathah, maka pasti huruf ra-nya dibaca tebal, ya. Wal 'asr, 'asr. Nah, ini juga pernah kita bahas ya terkait bacaan dari kondisi seperti ini, yaitu ketika dua huruf yang di akhir waqaf ya disukunkan yang selain huruf ya, ya atau selain huruf mad ya atau madlin juga ya termasuk, maka perlu untuk menjelaskan kedua huruf sukun ini ya. Nah, di sini disebutkan bahwa huruf ra juga huruf ra kondisinya adalah huruf yang berada di akhir waqaf dan sebelumnya adalah huruf yang bertanda sukun selain daripada huruf mad dan juga huruf ya. Maka kedua huruf tersebut harus dijelaskan pengucapannya. Dijelaskan pengucapannya artinya menunaikan juga seluruh sifat yang dimiliki oleh kedua huruf ini. Ya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf ra adalah sifat yang tebal. Ya. Sebagian orang hanya memperdengarkan huruf ra-nya saja. Ya. Jadi wal 'asr, ser. La, di situ harus ditebalkan. Ya. Wal 'asr, 'asr. Ya, nah, seperti itu. Jadi ketebalan huruf ra-nya juga harus dijelaskan. Bahkan sebagiannya tidak terdengar huruf ra-nya, ya, atau akhir daripada hurufnya tidak terdengar. Ya, sama kondisinya seperti wal fajr, walayalin 'ashr, ya, wasyaf'i wal watr, ya. Terus li awwalil hasyr, ya, dan seterusnya. Baik. Itu kondisi yang ketiga. Ketika huruf ra dibaca tebal, harus dibaca tebal. Nah, kemudian kondisi yang keempat, ya, poin yang keempat di mana huruf ra wajib dibaca tebal adalah ketika huruf ra tersebut berharakat dhammah. Ya. Ketika huruf ra berharakat dhammah maka pasti dibaca tebal. Ya, ru, ya, ru, ya. Itu bacanya seperti itu ya. Poin yang keempat adalah huruf ra atau kondisi huruf ra dibaca tebal adalah ketika huruf ra tersebut berharakat dhammah. Contohnya seperti apa? Lihat saja di poin yang keempat ya. Contoh yang baris keempat, narullahil muqadah. Ya, naru, dibaca ru ya, jangan hanya ru saja. Narullah la, naru la, tapi naru
ru dibaca tebal. Ya, sekali lagi silahkan diangkat pangkal lidahnya agar supaya suara yang dihasilkan menjadi tebal. Narullahil muqadah kullama ruziqu ya, buruja ya, dan seterusnya. Ya. Bagaimanapun ya, tidak ketika huruf ra itu berharakat ya, ketika huruf ra itu berharakat ya, untuk menentukan dia tebal ataupun tipis tidak perlu melihat huruf sebelumnya ataupun huruf setelahnya ya. Kalau berharakat ya, yang perlu melihat huruf sebelumnya ataupun setelahnya itu ketika ra-nya sukun ya. Maka jangan bingung ketika hurufnya berharakat seperti di poin keempat ini, huruf ra yang bertanda dhammah atau berharakat dhammah maka pasti dibaca tebal ya. Nah, perlu diketahui juga ada di qiraat yang lain ya, di qiraah yang lain huruf ra bertanda dhammah tapi dibaca tipis. Ada juga ya. Ada juga di qiraah yang lain huruf ra bertanda atau berharakat fathah tapi dibaca tipis juga. Nah, maka perlu untuk kita mampu untuk membedakan ya pengucapan tebal dan tipis ya. Baik, saya kira 4 poin ini dulu ya untuk dibahas pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan 4 poin sisanya dari kondisi huruf ra dibaca tafkhim ya. Kita coba review ulang. Ya, poin yang pertama, huruf ra harus atau wajib dibaca tipis, dibaca tebal adalah huruf ra ketika berharakat fathah. Ya, bagaimanapun kondisinya, tidak perlu melihat huruf setelahnya ataupun sebelumnya. Ya, tidak ada kaitannya dengan tasydid juga. Ya, yang pasti huruf ra ketika berharakat fathah maka pasti dibaca tebal. Ya, adapun yang kedua, ketika huruf ra bertanda sukun, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah, ini juga pasti dibaca tebal. Kemudian kondisi yang ketiga adalah huruf ra yang ketika diwaqafkan, ya, ketika sukun dan berada di akhir waqaf, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf yang bertanda sukun selain huruf ya, yang bertanda sukunnya selain huruf ya. Kemudian huruf sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah, ini juga dibaca tebal, ya. Adapun poin yang keempat adalah ketika huruf ra berharakat dhammah. Baik. 4 poin ini ya adalah 4 poin di mana huruf ra wajib dibaca tebal. Insyaallah masih ada 4 kondisi lagi, ya, 4 kondisi lagi huruf ra harus dibaca tebal. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, sesi pertama dari Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran bersama Al-Ustadz Haidar Askarul Qahar LC hafizahullah ta'ala dengan mengangkat tema hukum ra. Dan kami informasikan kembali insyaallah setelah bimbingan materi nanti kami membuka sesi interaktif. Silahkan dapat menghubungi nomor 02286862637. Dan bagi antum yang ingin bertanya mengenai materi yang sedang dibahas, silahkan dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik ikhwatal Islam, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis kencelengnya. Insya Allah, kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah kenceleng siap dijemput. Dengan kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Baik, ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kita masih di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab
ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang dibimbing secara langsung oleh guru kita Ustaz Haidar Askarul Qohar LC hafizahullah taala. Kembali kami informasikan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan silahkan dapat menghubungi 02286862637 dan bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan dapat mengirimkannya ke pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor 081122741476. Baik, langsung saja kita simak kembali pemaparan materi dari Al-Ustadz dan kepada Ustadz kami persilakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, insyaallah kita pada sesi kali ini melanjutkan bacaan atau tilawah daripada surat yang pada pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan surat At-Takwir ya. Kita berlanjut kepada surat berikutnya di surat Abasah ya. Di surat Abasah ini kita akan bagi dua ya, untuk dua sesi atau dua pertemuan, insyaallah sampai di ayat yang 21 mungkin ya, 21 atau 23 nanti kita lihat. Baik, seperti biasa kita baca terlebih dahulu ya bagi antum yang ingin menyetorkan atau memperdengarkan bacaannya kepada kami di sini. Kita harap bisa menyimak terlebih dahulu ya penjelasan ya sebelum kita membacanya atau sebelum kita mempraktekannya, tidak kemudian langsung menelpon begitu saja ya. Silakan diperhatikan terlebih dahulu apa yang disampaikan. Kita akan baca terlebih dahulu, contohkan, kemudian mungkin di situ ada poin-poin yang perlu dijelaskan dalam membaca. Nah, silakan diikuti sebisa mungkin ya. Kemudian diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Baik, perhatikan di sini abasa wa tawalla. Ya, wa tawalla. Yang perlu jadi catatan mungkin adalah di huruf lam terakhir. Ya. Di sini dibaca dua harakat saja. Ya, dibaca dua harakat saja ketika waqaf. Ya, kalau kita membacanya dalam kondisi waqaf maka harus dua harakat. Ya, harus dua harakat saja. Adapun tanda mad yang alamatul mad ya, tanda mad yang seperti bendera itu ya, maka itu kondisi di mana ketika huruf lam diwasal kepada ayat yang kedua, wa tawalla an ja'ahul a'ma ya, maka ketika diwasal jatuhnya menjadi mad jaiz ya, mad jaiz munfasil ya. Adapun ketika diwaqaf maka dia hanya mad asli saja atau mad tabi'i saja ya, sehingga dibaca dua harakat saja, jangan dibaca lebih daripada dua harakat. Nah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baik, sama ya. Ini kita peringatkan juga ya. Sebagian orang ketika diakhiri waqafnya tersebut dengan mad yang tabi'i, yang sifatnya mad tabi'i, maka sebagian orang terlalu memanjangkan. Kadang terlalu memanjangkan. Abasa wa tawalla, la ya, jangan terlalu panjang. Sabbihisma rabbikal a'la, la wasyamsi wa duhaha, terlalu panjang ya. Perhatikan di sini hanya dua harakat saja. Nah, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ini juga sama ya, diakhiri dengan
tanda mad yang dipanjangkan ya, yaitu seperti di ayat yang pertama kondisinya ketika diwasal. Ya, ketika diwasal maka huruf mad tersebut bertemu dengan hamzah. Ya, maka dipanjangkan cara membacanya ya, kadarnya 4 atau sampai 5 harakat ya. Bisa dibaca 2 juga sebetulnya ya kalau mad jaiz. Nah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra au yadzakkaru. Di sini di ayat sebelumnya au yazzakka zai ya, kalau di sini di huruf atau di ayat yang keempat pakai huruf zal ya. Nah, sebagian orang kalau mungkin melihat mushaf ya masih aman, tapi ketika menggunakan hafalan sebagiannya agak kadang tertukar-tukar. Au yadzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna. Amma perhatikan digunnahkan untuk huruf mim yang bertasydid. Kemudian huruf ghain perhatikan pengucapannya taghna dialirkan suaranya ya. Dialirkan suaranya, jangan dimatikan tag ya atau dipantulkan tag. La. Ya, tapi dialirkan taghna. Amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه. Nah, di sini hati-hati ada hamzah nun ya. Hamzah nun sukun kemudian bertemu dengan ta diikhfakan. Ada ain kemudian nun ya. Bertemu dengan ha ya. Di sini anta anhu ya. Anta anhu. Hamzah dengan ainnya dibedakan. Kemudian nun sukunnya juga satu diikhfakan, satu diizharkan. فأنت له فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. Baik, kalla dipanjangkan ya 4 sampai 5 harakat ya untuk mad jaiznya ya, meskipun boleh 2 ya, meskipun boleh dipanjangkan sepanjang 2 harakat, kita harap dipanjangkan yang 4 sampai 5 harakat saja. Nah, kemudian perhatikan juga di nun yang bertasydid di sini perlu untuk menggunnahkannya dengan gunnah yang dipanjangkan ya. Terakhir kemudian di tadzkirah ya, diakhiri dengan ta marbutah ya, maka dibaca dengan huruf ha ya, dibaca dengan huruf ha. Prakteknya tadzkirah, roh dilepaskan ya, dialirkan si suaranya. Baik. Kalla innaha tadzkirah faman syaa'a dzakarah في صحف مكرمة في صحف Nah, sekali lagi ya, mim di sini sebetulnya idgham ya, tidak bertasydid aslinya, tapi untuk memudahkan dalam membaca ya maka ditasydidkan. Artinya digunnahkan dengan gunnah yang panjang.
fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Nah, di sini banyak kondisi huruf ra ditebalkan ya. Banyak kondisi huruf ra ditebalkan, silahkan dimaksimalkan dari segi prakteknya. Nah, di ayat yang ke-14 ini marfu'atin, marfu huruf ra ditebalkan ya. Huruf ra yang kondisinya sukun tadi poinnya sudah kita bahas, yaitu ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah maka dibaca tebal. Namun ya, yang jadi peringatan juga adalah hati-hati mimnya tidak menyempurnakan harakat fathahnya ya. Sebagian orang untuk menebalkan huruf ra mimnya kemudian terpengaruh ya, ketebalan huruf ra sehingga cenderung menebal ya. Mor ya. La, tapi marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Baik, di ayat ke-16 ini kiramin bararah ya, sebetulnya di situ mim ya adalah harakatnya kasratain ya, artinya tanwin ya, mim yang bertanda kasrah tapi kasratain ya, yaitu tanwin dua kasrah ya, tapi bertemu dengan huruf ba maka diiqlabkan ya, atau diikhfakan ya, diiqlabkan di sini. Kalau di sini diiqlabkan ya, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba maka hukumnya diiqlabkan ya. Iqlab artinya mengubah nun sukunnya atau tanwinnya tadi dengan huruf mim. Kiramin bararah. Nah, jangan lupa untuk menggunnahkan juga dengan gunnah yang dipanjangkan. Kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Ya, di sini hati-hati ya, huruf hamzah yang bertanda kasratain atau tanwin bertanda tanwin di sini bertemu dengan huruf kha maka diizharkan ya. Syai'in kha ya, dua-duanya diizharkan nun sukun yang ada. Min ayyi syai'in khalaqah ya, bukan diikhfakan. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu faqbarah. Di sini pakai qaf ya. Thumma amatahu faqbarah. Baik, saya kira cukup ya sampai ayat 21 ya. Dipaskan saja di 42 ayat ya kalau tidak salah. Nah, selanjutnya kita baca sekali lagi ya. Silahkan dimaksimalkan sebelum dipraktekkan atau sebelum di storekan nanti. Kita baca sekali lagi. Kita harap bisa dimaksimalkan ya bacaan yang ada. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Baik. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa dibaca pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kita ingatkan ya, kita harap bisa betul-betul dimaksimalkan dari segi bacaannya. Perhatikan setiap huruf yang ada, kemudian tunaikan sifat-sifat yang dimiliki setiap huruf ya, gunnah-gunnahnya secara khusus kita ingatkan tadi beberapa huruf yang qalqalah juga sifatnya ya. Silahkan diperhatikan ya. Baik, berikutnya kita coba simak setoran dari para pendengar dengan dipandu tentu saja oleh moderator. Nah. Baik, nah Ustaz, kita masuk sesi setoran bacaan dan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan silahkan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Baik, kita coba langsung angkat penelpon pertama di pagi hari ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mauludin dari Citayam Bogor, Ustaz. Dengan siapa? Mauludin Citayam Bogor, Ustaz. Dengan Amarudin di Bogor. Nah. Ahlan wa sahlan. Dan di surat apa saya, Ustaz ya? Iya, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك
يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره Afwan, في ya, shinnya dijelaskan, ulangi. Faman syaa. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره Diulang, afwan, min nutfatin. من نطفة خلقه فقدره. Ya, afwan. Min nutfatin. Ya, di sini to memang diqalqalahkan ya. Sudah cukup baik. Namun hati-hati menjeda ya. Setelah qalqalah antum jangan menutup dua pita suara. Min nutfa ditutup di situ. Tidak. Langsung saja disambungkan. Min nutfatin. طيب. Ya, coba. من نطفة خلقه فقدره Satu. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Nah. Ya, Masya Allah, sudah sangat baik ya, barakallah. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz, boleh? Enggak. Ini untuk ro tafhim sama tarkik ini untuk seandainya kita misalkan karena belum terbiasa sehingga misalkan terkadang yang harusnya tafhim masih terdengar tarkik, apakah itu tidak berpengaruh kepada mana dari ayat itu sendiri Ustaz? Ya. Mungkin itu saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau kita salah dalam mengucapkan huruf ro tebal dan tipisnya atau dari segi tebal dan tipisnya, apakah akan mengubah makna? Ya, tentu saja tidak jawabannya ya. Insyaallah tidak tidak berdosa dalam kesalahan yang khafi seperti ini. Maksudnya kesalahan yang khafi yang insyaallah tidak merubah makna. Ya, namun secara praktek ya kita berupaya semaksimal mungkin. Ya. Adapun yang tidak tahu maka insyaallah tidak jadi masalah ya. Yang masalah itu adalah orang yang tahu tapi sengaja ya. Orang yang tahu tapi tidak menunaikan pengetahuannya tersebut, tidak mempraktekkan pengetahuannya tersebut. Dia tahu ini harus dibaca tebal tapi dibaca tipis ya. Atau sebaliknya. Nah, ini yang jadi masalah yang seperti ini ya. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih pada jawabannya Ustaz. Dan kami mengundang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya, silahkan dapat menghubungi nomor 022-8686-2637. Baik, kita coba angkat kembali penelpon berikutnya, silahkan. Ya, silahkan, dengan siapa, di mana? Dengan siapa? Apa? Zaid di Bandung Barat. Oh, nah, dengan Akh Zaid di Bandung Barat. Nah, ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Iya, afwan, dengar dulu. Ya, mad yang terakhirnya jangan panjang-panjang. Abasa wa tawalla, la, ya, dua harakat saja. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
ma, ya, 2 harakat saja. Silakan diulang. Ajahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tafadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah Ya, cukup. Ya, cukup. Ya, sampai ayat 21 aja ya. Nah, lanjutannya insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, sudah cukup baik akhi Zaid. Barakallah. Ya, baik. Terima kasih kepada Akh Zaid di Bandung Barat yang sudah menyetorkan bacaannya. Kembali kami undang antum untuk ikut di sesi interaktif kali ini. Silahkan dapat menghubungi nomor 02286862637. Nah, kita coba angkat penelpon kembali. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rusdian. Oh, nah, Rusdian, ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Afwan, kepanjangan ya akhi Rusdian. Taghna. Ah, 2 harakat saja. Taghna. Na. Silakan. Amma man istaghna fa'anta lahu tafadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah
kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Pantulkan to-nya, nuto. Nuta. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tsumma sabila yassarah. Tsumma amatahu fa'akbarah. Ya, la bas. Ya, usaha yang Jazakallah khairan. jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Akh Rusdian yang sudah ikut berpartisipasi. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan, silahkan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Baik, kita coba angkat telepon berikutnya, silahkan. Ya, silakan, dengan siapa, di mana? Afwan, dengan siapa, di mana? Ya? Apa? HP-nya? Dengan Fahrul. Oh, Mana? Fahrul, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. Diulang. Marfu'ah. مرفوعة مطهرة. Ya, agak panjangkan lagi. Marfu'atim. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. Diizharkan min ayyi. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Ya, Masya Allah. Jazakallah Ya, khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Akh Fahrul yang sudah berpartisipasi. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, nah selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin berpartisipasi, silakan.
Ya, sudah ada telepon yang masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung. Ustaz. Dengan Alvin di Bandung. Nah, ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى. Diulang, أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ya, afwan, akhi Alvin. Di sini tadi kita sudah bahas pembahasan materi di pagi hari ini. Huruf ro dibaca tebal ya. Salah satunya di sini au yadzakkaru ru ya, agak ditebalkan ru. Nah, dicoba lebih tebal ya. Kurang tebal yang antum ucapkan tadi. Tafadhal diulang. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah, bas. Amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. Diulang. بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Nah. Syukran Ustaz, saya kasihan. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, cukup. Nah, terima kasih kepada Alvin yang sudah ikut berpartisipasi. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan interaktif, dan sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa sekalian, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sebetulnya ikhtitam yang disampaikan itu berputar di situ-situ aja ya. Karena memang perlu untuk terus diingatkan ya. Seringkali kita ini lalai ya, meskipun sudah diingatkan, bahkan yang sudah diingatkan pun ya, terkadang kita masih luput untuk melaksanakannya. Itulah manfaat dari salah satu manfaat daripada mengingatkan ya, mengingatkan tentu saja untuk hal yang baik ya. Nah, dalam konteks mempelajari
Al-Qur'anul Karim, ya, mempelajari ilmu Al-Qur'anul Karim, salah satunya adalah ilmu tata cara membacanya, ya. Kalau kita memiliki target seperti itu, maka banyak sekali faktor yang perlu dilakukan. Maka diantaranya adalah, ya, diantara trik, tips, ya, yang bisa dilakukan agar supaya lebih menajamkan lagi, lebih meningkatkan kualitas bacaan kita, tentu saja, ya, adalah memperbanyak tilawah, ya, memperbanyak tilawah, berusaha untuk memperbanyak tilawah. Kemudian setiap tilawah yang dilakukan silakan dimaksimalkan kemampuan yang dimiliki, ya. Ketika mengetahui teori atau materi yang baru misalnya, silahkan dipraktekkan. Kalau misalnya masih dirasa agak karagok, ya, belum terbiasa, silahkan dilatih terus, ya. Nah, dengan demikian maka harusnya atau idealnya ketika kita berusaha semaksimal mungkin ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Nah, kemudian di antara trik, ya, atau salah satu metode agar supaya lebih juga meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'anul Karim adalah berusaha untuk menghafal. Ya, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran itu sendiri, ya. Kita sudah tahu keutamaannya sangat banyak, ya, para penghafal Al-Quranul Karim. Ini juga menjadi salah satu metode agar supaya kualitas bacaan seseorang tentu saja lebih meningkat, ya. Namun di situ ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum menghafal, ya. Di antaranya adalah yang paling inti sebelum dihafal, ya, kita berusaha untuk memperbaiki bacaannya terlebih dahulu, ya. Misalnya kita ingin menghafal surat Abasa tadi misalnya, nah, surat Abasa tadi ingin kita hafal, ya. Nah, kita berusaha sebelum dihafal agar supaya mengetahui cara membaca yang benar dulu, ya, sebelum dihafal. Nah, tadi sudah misalnya bisa mengacu kepada sepekan sekali pertemuan kita misalnya di kesempatan Kamis pagi hari ini misalnya, setengah surat tadi kita sudah mengetahui cara membacanya, baru kemudian kita coba menghafalkannya, ya. Nah, jadi itu salah satu triknya, ya, salah satu metode agar supaya kualitas bacaan bisa meningkat, ya, bisa meningkat, yaitu dengan cara berusaha untuk menghafalkannya. Namun sebelum dihafal, ya, poin intinya juga adalah kita perlu untuk mengetahui cara membaca ayat-ayat atau surat tersebut dengan benar, ya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan Kamis pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga prakteknya pun atau amalnya pun bisa dimaksimalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.